Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajul Munir dengan akhiran NIM 13 kelas D3C. Saya akan menjelaskan proyek saya untuk UTS di mata kuliah Web Framework. Nanti saya akan menjelaskan fitur-fitur beserta konsep dari MVC Laravel. Oke, baik, langsung saja masuk ke proyek saya yang berjudul Backend Donasi. Yang pertama, saya akan mengaktifkan MySQL service saya. Bentar, saya akan memasukkan password saya. Oke, di sini saya tidak menggunakan SAM ataupun Laragon karena saya menggunakan Linux. Jadi saya hanya perlu mengaktifkan MySQL service saya untuk database dari project saya Backend Donasi. Lanjut, untuk mengaktifkan Apache dari Laravel, saya menggunakan perintah php artisan serve. Lalu muncul dari IP lokal dari Laravel. Saya akan langsung masuk saja. Oke, yang pertama, fitur yang pertama ada fitur login. Saya akan memasukkan email saya yang sudah ada data di database. Masukkan password saya. Nah, fitur yang kedua ada two factor challenge. Di sini fitur ini terhubung dengan aplikasi dari Google Authenticator. Ketika di-scan, langsung muncul kode dari autentikatornya project saya. Nah, ini muncul tiap kalau tidak salah 10 detik sekali lah. Saya akan memasukkan dari untuk project saya 275 590 275 590. Saya akan login. Nah, langsung muncul dari halaman admin dashboard saya. Informasi yang pertama ada donatur, campaign, dan donation. Di sini diambil dari database-nya. Lanjut masuk ke kategori. Di sini bisa menambah dari kategori tersebut. Bisa menambah gambar. Misal saya memasukkan rumah ibadah. Saya bisa menambahkan nama kategori tersebut, rumah ibadah. Saya simpan, berhasil. Langsung muncul informasi dari gambar dan nama kategori yang saya input tadi. Dan ini bisa diedit. Misal saya edit masjid, saya update. Nah, ini berhasil dan informasi sudah berubah. Dan ini juga bisa dihapus. Saya hapus, berhasil. Lanjut ke fitur yang keempat di campaigns. Nah, ini bisa menambah campaigns seperti yang ada di kategori tadi. Tetapi di sini berelasi dengan kategori yang saya input tadi. Satu kategori bisa memiliki beberapa campaigns. Nah, ini relasinya di field yang ini. Nah, ini yang ada di data kategori tadi. Saya perlihatkan lebih dahulu. Nah, ini ada bencana alam dan bayi. Ketika dilihat di sini, nah ini bayi dan bencana alam. Misalnya input bayi, di sini saya input terlebih dahulu. Saya mencari gambarnya dulu. Nah, misal ini aja ya. Karena ini banjir, saya memilih kategori bencana alam. Nah, misal banjir di Malang. Deskripsi banjir di Malang.
target donasi saya input 1 juta. Tanggal berakhirnya saya input misal 1 November. Saya simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Informasi akan muncul yang saya input tadi. Nah, ini juga bisa diedit. Misal saya ganti kategorinya jadi bayi, saya update. Nah, ini juga akan berganti informasinya, dan ini juga bisa dihapus. Lanjut ke fitur yang kelima, ada donators. Nah, ini juga belum ada datanya, jadi tidak akan muncul. Fitur yang keenam ada donation. Nah, ini donation tanggal awal dan tanggal akhir. Ketujuh ada fitur profil saya. Nah, ini bisa diedit profilnya, alamat emailnya, terus diupdate dan update password lama, password baru, dan konfirmasi, terus nanti diupdate. Ini semua bisa ya. Saya update, coba update nama lengkapnya, update profil. Nah, ini profil has been update. Ini coba saya update. Nah, ini sudah terupdate ya. Yang selanjutnya ada two factor authentication. Yang saya highlight tadi, ada fitur yang terhubung di aplikasi Google Authenticator. Nah, ketika saya disable, ini tidak berhubung ke Google Authenticator. Bentar, saya masukin password dulu. Nah, ini sudah saya disable. Jadi ketika saya logout dan saya masuk lagi, saya login. Nah, ini tidak perlu dari kode Google Authenticator tersebut karena sudah di disable. Nah, ketika saya enable terus saya scan, nanti harus memasukkan kode dari aplikasi Google Authenticator. Ini sudah saya disable. Selanjutnya ada fitur dari slider. Di sini saya bisa upload slider gambar serta linknya. Saya akan memasukkan gambarnya, dan misal ini link. Ayo, saya upload. Nah, ini berhasil, dan ini juga bisa dihapus. Nah, berhasil. Nah, ini juga terhapus. Selanjutnya ada fitur lupa password sebelum login. Jadi tadi kan update password itu sudah login. Nah, itu bisa diupdate. Tetapi kalau benar-benar lupa, bagaimana cara agar bisa diupdate? Nah, ini ada fitur lupa password. Kita masukkan alamat email yang sudah ada di database. Saya send terlebih dahulu. Di sini sudah terhubung ke SMTP dari Mailthread. Nah, ini ada notif masuk, email masuk. Nah, ini bisa di reset. Nah, ini password yang benar-benar baru ya. Kita masukkan terlebih dahulu.
kita bisa update. Nah, ini your password has been reset. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari konsep model view controller dari Laravel. Yang pertama ada model terlebih dahulu. Saya akan masuk ke halaman ke folder model. Nah, misal di user. Nah, model di sini fungsinya untuk berkomunikasi dengan database, misal di kolom name, email, password, dan avatar. Nah, di sini logika dari relasi juga terdaftar di sini. Ini fungsi campaigns, misal mengembalikan beberapa campaign, berarti satu user memiliki banyak campaign. Lanjut ke view. Saya akan masuk ke halaman resource. Nah, misal saya di app ke halaman admin dashboard. Nah, index. Nah, view di sini fungsinya untuk halaman UI dari sini, dari Laravel tersebut. Ketika model mengambil data dari database, terus ada perantara dari controller, nanti dilempar ke view, terus view mengembalikan dari controller ke model berkomunikasi dengan database. Saya akan memperlihatkan dari controller tersebut. Di folder app, http, terus admin. Nah, ini controllernya. Misal dashboard. Nah, di sini dashboard ini di dalamnya ada fungsi-fungsi logika untuk berkomunikasi, menjembatani antara data model ke view. Jadi ini controller itu sebagai jalan dari view, tampilan, terus controller, model. Jadi itu fungsi dari MVC tersebut. Nah, misal ini ada function public function index di controller kategori. Nah, ini kategori mengembalikan view dari kategori index. Nah, ini halaman tampilan dari kategori. Nah, di sini logikanya sudah saya tulis di sini, terus dikembalikan untuk kategori index. Nah, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.